Mulai sekarang, kita adalah orang-orang yang akan menjalankan bisnis besar. Mulai hari ini. Berkelahi dan membuat keributan, dan mengumpulkan uang perlindungan, sangat dilarang. Jika ada yang berani melanggar garis merah, jangan salahkan aku jika tidak memperlakukannya sebagai saudara. Kakak besar, tidak memungut uang perlindungan, dan tidak berkelahi, aku bisa mengerti semua itu. Tapi apa arti melintasi garis merah? Sun Tua, kau bahkan tidak tahu ini. Kau pernah menyambungkan kabel listrik sebelumnya, Kam. Melintasi garis merah ini, berarti menginjak kabel listrik. Jika kau menginjaknya, kau bisa dengan mudah tersengat listrik. Kakak besar, bukankah aku pintar? Itu masuk akal. Kalian, lupakan saja. Saudara-saudara ini tidak terlalu berpendidikan. Kurasa aku harus mengajari mereka sedikit demi sedikit. Singkatnya, dengarkan saja aku mulai sekarang. Masalah kebun. Kuharap Roksui dan Gugu tidak akan salah paham. Berhenti bercanda. Preman Chen Fan itu punya uang untuk membayar kembali utang. Dia sama bangkrutnya dengan ibumu. Berani kamu menendangku. Aku pikir kamu punya keinginan mati. Kakakmu, tolong jangan memukulnya. Dia masih muda. Kamu masih melindunginya. Baiklah kalau begitu berlutut dan mohon padaku. Bersujudlah beberapa kali, dan aku akan melepaskannya. Kau mau berlutut atau tidak? Aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Tolong jangan sakiti Gogo. Tolong biarkan Gogo pergi. Terlambat. Kau berani menggigitku. Berani-beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Sudah lupakah kau siapa yang meminjamkan uang padamu saat itu? Dasar kau tidak tahu berterima kasih. Aku akan membayarmu kembali uangnya. Tapi tolong jangan sakiti Gogo. Ruoksu, jika kau mempertahankan beban tak berguna ini, apa yang sedang kau lakukan? Mereka semua akan menikah dan pergi cepat atau lambat. Bukankah begitu? Seorang anak perempuan setelah menikah, seperti air yang tumpah. Kenapa kau tidak bisa mengerti saja? Kakak perempuan melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Apa kau mengerti? Kamu tidak boleh menyentuh ibuku. Nah, aku tidak memukulmu kan? Kau Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? kepala rumah tangga sudah kembali. Wanita celaka, beraninya kau memukul kakak iparku. Sun Tua, beri dia pelajaran yang bagus. Kau benar-benar seperti kodok mengejar katak. Jelek namun kau memainkan trik seperti itu. Beraninya kau menindas kakak iparku. Tidak ada keadilan. Istrinya sendiri berutang uang dan menolak membayar. Aku datang untuk menagih utang. Dan suaminya membawa orang untuk memukuliku. Tidak ada keadilan, tolong. Diam Segia. Berutang uang dan menolak untuk membayar. Jelaskan dirimu dengan jelas. Benar sekali. Istrimu sendiri, di permukaan dia terlihat lembut dan rapuh. Tetapi pada kenyataannya, dia hanyalah orang lain yang menolak membayar utangnya. Dia bahkan menghasut anak nakal itu untuk menyerangku. Lihat bagaimana dia menggigitku. Mengenai masalah ini, Roksui memang menanganinya dengan buruk. Berapa banyak uang yang dia hutangi padamu? Aku akan membayarnya untuknya. Itu sebabnya mereka memanggilmu kepala rumah tangga. Kau benar-benar masuk akal. Istrimu berutang 6 MAU padaku. Melihat keadaan keluargamu, bayar saja 5 MAU sudah cukup. Beraninya kau memanfaatkan kakakku. Saudara Chen benar-benar bijaksana. Lain kali uang ini, aku akan tetap meminjamkannya padamu. Dia benar-benar idiot. Istrimu sudah memberiku 3 MAU. Kau bahkan tidak bertanya dan langsung memberiku 6 MAU. Begitu mudah dibodohi. Benar saja dia masih ayah yang buruk itu. Memang benar aku gagal membayar hutang terlebih dahulu. Dia pasti juga berpikir aku bersalah. Itulah mengapa dia berpihak pada orang luar. Saudara Chen, karena tidak ada hal lain, aku akan pergi sekarang. Masalah hutang yang belum dibayar sudah selesai. Mari kita selesaikan dengan benar mengenai masalah kamu menindas istri dan anakku. Jadi dia berpihak padaku selama ini. Ayah bukan ayah yang buruk. Dia ayah yang baik. Apa yang ingin kau lakukan? Biar ku beritahu sesuatu. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum sekarang. Hati-hati, aku akan melaporkanmu ke tim penegak hukum untuk menangkapmu. Apa yang kau katakan? Aku tidak mendengar dengan jelas barusan. Ayo katakan lagi untukku. Chu Tua, kau harus potong rambut. Dia baru saja berkata, dia ingin melaporkan kita ke tim penegak hukum untuk menangkap kita. Aku tahu Roksui tidak akan menolak untuk membayar uang tambahan. Anggap saja itu pembayaranku untuk biaya pengobatan MO. Bos, bagaimana kita harus menanganinya? Kita tidak bisa membiarkan Roksui berpikir lagi.
bahwa aku masih gangster seperti dulu. Aku akan melepaskanmu kali ini. Aku akan mengampunimu kali ini. Usir dia. Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Bos, aku mengerti. Pergi. 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 Bawa dia pergi. Mulai bekerja. Itu untuk memukul istri bosku. Itu untuk menindas istri bosku. Berhenti memukulku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Bocah kecil itu. Kau memukul istri bosku dengan sangat parah. Bayar. Cepat. Serahkan semuanya. Pergi. Pergi minta maaf kepada istri bosku. Kau memukul seseorang, dan kau tidak ingin meminta maaf. Apakah ada kesepakatan yang bagus seperti itu di dunia ini? Hati-hati, atau aku akan melaporkanmu ke tim penegak hukum untuk menangkapmu. Pergi. Ayo. Pergi. Istri. Kamu tidak apa-apa. Jangan khawatir. Mulai sekarang keluarga kita tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Benarkah? Tentu saja itu nyata. Mulai sekarang, kalian semua tunggu saja kehidupan yang baik akan dimulai. Bos, wanita ini datang untuk meminta maaf kepada kakak ipar. Bukankah sudah kubilang aku akan mengampuninya sekali? Mengapa kamu membawanya kembali lagi? Bos, santai saja. Aku mengerti segalanya. Wanita ini, kami datang secara sukarela untuk meminta maaf kepada kakak ipar, Carl. Ya. Kakak Ruoksu, aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Aku seharusnya tidak karena uang bertindak melawanmu. Kakak Ruoksu. Kakak perempuan minta maaf. Kakak Wu, tolong jangan seperti ini. Aku memaafkanmu. Terima kasih Kakak Ruoksu. Terima kasih Kakak Ruoksu. Kakak besar, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Baiklah, kalian berdua kembali dulu. Datang temui aku lagi besok. Ya, bos. Ayah, apakah kamu masih berkelahi? Bukankah kamu bilang? Maafkan aku Gugu. Istri, saudara-saudaraku tidak akan bisa berubah dalam semalam. Masih tidak bisa berubah. Beri aku sedikit waktu lagi. Tidak apa aku percaya padamu. Ibu, bukankah kamu dulu paling benci ayah berkelahi? Mengapa kamu bilang tidak apa-apa sekarang? Ayah berkelahi hari ini untuk melindungi kita. Jika bukan karena hari ini, ayah membawa teman-teman itu, kita akan diganggu oleh kakak Wu. Benar kan? Benar, ayah berkelahi hari ini untuk The film melindungi was kita. translated Kalau and begitu, tidakkah narrated kamu by berpikir Emmy? seorang ayah seperti ini memberikan rasa aman yang besar? Ya, kalau begitu ayah juga harus hati-hati di masa depan. Hanya memukul orang jahat. Jangan memukul orang baik-baik. Baiklah. Di masa depan tinju ayah. Hanya untuk melindungi kamu dan ibu. Baiklah. Baiklah, ayah yang terbaik. Baiklah. Sudah larut. Ayo tidur lebih awal. Bisakah Gugu tidur sendiri malam ini? Ya, gua yang paling berani. Ayo pergi. Manajer show, kenapa kamu datang? Cepat silakan duduk. Saudara, pabrik kami sekarang telah mengamankan cukup banyak pesanan dan sumber pasokan. Bukankah itu hal yang baik? Kenapa kamu masih mengerutkan kening? Tapi kapasitas produksi pabrik kami tidak bisa mengimbangi. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa mengirimkan barang. Kapasitas produksi tidak bisa mengimbangi. Seharusnya tidak begitu. Peralatan pabrik kami cukup bagus juga. Ini bukan masalah dengan peralatan. Itu pabrik kita. Saat ini, kekurangan tenaga kerja. Mengenai masalah ini, aku masih membutuhkanmu saudaraku untuk memikirkan solusi yang baik. Jangan khawatir manajer show. Saya akan menyelesaikan masalah tenaga kerja. Silakan kembali dulu. Baiklah. Bos, semua saudara ada di sini. Jika ada instruksi katakan saja. Saya perlu mengumumkan sesuatu. Pabrik kami telah secara resmi berada di jalur yang benar dan telah menerima sejumlah besar pesanan. Kita akan menjadi kaya.
Benarkah, Bos? Saudara-saudara, katakan padaku, ini semua berkat siapa? Bos? Bos? Ini bukan hanya kredit saya sendiri, tetapi upaya kolektif semua orang. Tapi sekarang, kita telah menemukan masalah yang mengharuskan kita untuk menyelesaikannya. Bos, jika ada masalah katakan saja langsung. Para saudara menjamin, kami akan membantumu menyelesaikan tugas ini. Meskipun kami telah menerima sejumlah besar pesanan, pabrik saat ini kekurangan tenaga kerja. Kita perlu pergi dan merekrut lebih banyak orang. Merekrut orang. Bos, di mana kita harus merekrut orang? Bukankah ada orang di seluruh jalanan? Bos? Sekarang aku mengerti. Saudara-saudara, ayo pergi ke jalanan dan merekrut orang. Kali ini dia seharusnya mengerti maksudku kan. Dia tidak mungkin hanya mengambil pria berbadan sehat langsung dari jalanan kan. Chu tua. Apa yang dikatakan bos? Apa sebenarnya maksudnya? Sun tua. Gunakan otakmu. Tidak bisa. Jika aku tidak ada nanti, bagaimana kau akan membantu bos? Chu tua. Berhenti membuat kami penasaran. Apa sebenarnya maksudnya? Apa yang bos katakan pada kita? Jalanan penuh dengan orang. Apa yang saat ini kita kurang? Orang. Ya. Sekarang aku tahu Show tua. Kau tahu. Lalu mengapa kau tidak cepat pergi dan menangkap orang untukku? Pergi. Sekumpulan idiot. Kalian semua jongkok dengan benar. Orang-orang ini cukup kuat. Ikat mereka semua dan bawa kembali untukku. Ya, apa yang kau lakukan? Melakukan apa? Tentu saja kami membawamu kembali. Untuk bekerja seperti lembu dan kuda. Sekarang kita telah mengikat begitu banyak orang. Ketika bos kembali, dia akan memujiku habis-habisan. Pasti kakak Show. Melihat betapa kerasnya kau bekerja kakak. Dia pasti harus memujimu dengan baik. Aku juga berpikir begitu. Aku telah memperhatikanmu, Nat. Adalah orang yang sangat menjanjikan. Chu tua, saudara Chen Fan benar-benar berpikir begitu. Sun tua. Apa kau lupa apa yang kukatakan padamu? Shu-ku adalah Shu untuk menyeluruh. Kakak kedua pasti berpikir begitu. Sun tua, tenangkan hatimu. Bawa mereka pergi. Ya, pergi. Ini mengerikan. Orang-orang Chen Fan menekan orang di jalan, memaksa mereka bekerja gratis di pabrik pengalengannya. Kakak keempat. Apa kau sudah dengar? Sekelompok orang di bawah Chen Fan itu menangkap orang di mana-mana di desa-desa, memaksa mereka bekerja di pabrik pengalengannya. Bukankah begitu? Dan ku dengar, setelah mereka dibawa pergi, mereka harus bekerja untuk mereka 17 atau 18 jam sehari, dan mereka bahkan tidak membayar upah. Ku beritahu ini benar-benar keterlaluan. Tidak seberlebihan yang kau katakan. Sebelumnya Chen Fan sedang membahas kerjasama di kebun kita, dan harga yang dia tawarkan lebih tinggi dari yang lain. Itu benar. Aku tidak berpikir Chen Fan adalah preman. Dia benar-benar merekrut pekerja kali ini. Tidak seberlebihan yang kau katakan. Tunggu dulu. Kalian berdua, apa kalian menerima uang dari para berandalan itu untuk membela mereka seperti ini? Berhenti bicara mereka di sini. Beberapa orang ini, bawa mereka pergi. Apa yang kau lakukan? Apa yang kami lakukan? Kakak Sun sudah berbicara. Ikut kami ke pabrik pengalengan. Kami bisa ikut denganmu baiklah. Tapi bagaimana dengan upahnya? Upah? Aku sudah memberimu pekerjaan. Kau berani meminta upah? Bawa mereka pergi. Apa yang kau coba lakukan? Aku memperingatkanmu. Sepupu ketiga keponakan bibiku memiliki koneksi dengan Biro Keamanan Publik. Jangan bertindak gegabah. Bawa mereka pergi. Ayo pergi. Berhenti di situ. Bos, kakak Fan.
Mengapa kau datang ke sini sendiri? Kami baru saja akan menutup jaring di sini. Baru saja akan menutup jaring. Siapa yang menyuruhmu untuk berkeliling menangkap orang di jalanan? Tapi Kavel, bukankah kau menyuruh kami melakukan ini? Benar. Aku menyuruhmu untuk merekrut orang, bukan menculik orang. Semua orang bubar. Mohon maaf semuanya. Bawahan saya bertindak tidak semestinya. Saya mohon maaf atas masalah yang ditimbulkan. Namun memang benar bahwa pabrik kami sedang merekrut. Saya ingin tahu, apakah ada di antara Anda yang tertarik? Junfan, semua orang tidak bodoh. Pabrik pengalanganmu tidak membayar upah. Siapa yang mau pergi? Tepat sekali. Saya pikir semua orang mungkin salah paham. Pabrik kami tidak hanya membayar upah tepat waktu setiap bulan, tetapi juga harga yang kami tawarkan adalah yang tertinggi di seluruh Jiangsu. Setiap orang mendapat gaji pokok bulanan, 90 yuan. Berapa? 90 yuan. Bahkan jika aku bekerja di tambang, aku hanya menghasilkan 40 sebulan bekerja keras setengah mati. Ini sudah lebih dari 2 kali lipat. Tianfan, kau tidak mungkin berbohong kepada kami kan? Tentang apa Tianfan akan berbohong padamu? Sudah lama aku bilang padamu, dia memberimu uang, tapi kau tidak mau percaya. Dan itu adalah tarif tertinggi di pasar. Saudara, aku ingat kamu. Kita pernah bekerja bersama sebelumnya, kan? Ya, aku tidak menyangka kau masih mengingatku. Dia benar. Selama semua orang datang ke pabrik saya, 90 yuan setiap bulan. Saya tidak akan memotong sepeser pun dari siapapun. Semua yang kau katakan itu benar. Tentu saja itu benar. Lihatlah. Saya bahkan membawa kontraknya. Ayo. Kontrak kerja. Aku tidak bisa membaca ini. Aku akan melakukannya. Bagaimana? Apakah sama dengan yang dikatakan Tianfan? Apa yang dikatakan Chen Fin? Persis sama. Tidak hanya itu. Selama hari libur, kami juga akan membagikan beras dan minyak. Mereka yang berkinerja baik, setiap bulan, juga mendapatkan bonus $200. 200. Sebanyak itu, Chen Fin, orang macam apa yang ingin kau pekerjakan? Lihat, bisakah aku melakukannya? Ya, selama kamu bisa berjalan dan tanganmu bisa bergerak, aku menginginkanmu. Kalau begitu Tianfan, aku tidak bisa membaca. Apakah kau masih mau menerimaku? Ambil. Kenapa aku tidak mengambilmu? Selama semua orang bersedia datang, aku menginginkan mereka semua. Bagus. Aku akan mendaftar. Aku akan mendaftar. Aku juga akan mendaftar. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru, semua orang mendapat bagian. Ayo. Beri aku 1. Beri aku 1. Aku tidak bisa membaca ini. Aku tidak bisa membaca. Ini? Aku tidak menyangka merekrut lebih dari 50 orang secepat itu. Itu sudah pasti cukup. Selanjutnya, kita akan bersiap untuk mulai memperluas produksi. Junfan, Direktur pabrik Show, kenapa kamu di sini? bukankah kau bilang kau merekrut hari ini? Aku datang melihat perkembangannya. Tianfan, jangan khawatir. Aku tahu sulit untuk merekrut orang sekarang. Bahkan jika kau tidak merekrut 1 orang pun, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Kita bisa memikirkan cara lain saja. Apakah sulit merekrut orang? Saya pikir cukup mudah untuk merekrut orang. Lihat, Ini semua orang yang kau rekrut. tidak cukup. Jika tidak cukup, saya akan merekrut lebih banyak. Cukup. Orang-orang ini, pasti ada setidaknya 50 orang kan? Itu sudah pasti cukup untuk pabrikku. Junfan, aku benar-benar berterima kasih banyak padamu. Direktur pabrik Show, ketika kamu mengatakan itu, bukankah kau menganggapku orang asing? Awalnya aku berpikir, kau hanyalah seorang preman. Tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau akan memberiku kejutan sebesar ini. Jika bukan karenamu, pabrik makanan kalengku mungkin masih tutup sekarang. Semua ini berkat kehadiranmu. Baiklah. Direktur pabrik Show, masalah hari ini sebagian besar sudah selesai. Kalau begitu aku akan kembali sekarang. Aku akan mengantarmu keluar. Lagi pula aku mengemudi ke sini. Ayo pergi. Chen. Kakak Chen, lihat. Kau sudah banyak membantuku, dan aku belum menunjukkan penghargaan apapun. Itu benar-benar tidak bisa diterima. Bagaimana kalau begini? Aku akan pergi membeli beberapa barang dan kembali. Kebetulan, aku juga bisa pergi menemui istrimu. Direktur pabrik Show, tidak perlu repot-repot. Kalau begitu sudah beres. Baiklah. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Mengemudi. Istri. Berhenti. Istri, kamu baik-baik saja. Jangan khawatir. Suamimu pasti akan membalaskan dendammu. Wu Fang, kau masih berani menindas istriku. Pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali belum cukup, benarkah? Chen Fan, kau memukulku. Apa kau pikir kau bisa begitu saja melupakannya? Ku beritahu kau, jika kau tidak memberiku 5.000 yuan untuk biaya pengobatan hari ini, aku belum selesai denganmu. Apa ini? Apakah kau mencoba memukul seseorang lagi? Siapa kau?
Chan Fen, dia adalah direktur pabrik pengalengan terdekat. Keluarganya punya koneksi di Biro Keamanan Publik. Sebaiknya kau berhati-hati. Benar, kau tidak akan menang melawannya. Sebaiknya kau cepat mengaku kalah dan minta maaf padanya. Apa kau dengar itu? Junfan, kau yang salah duluan. Kau memukul seseorang dan tidak mau minta maaf. Aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Tepat sekali, Chan Fen. Jika kau tidak memberiku penjelasan hari ini, aku akan menyuruh saudara Ren menjual istrimu ke gunung untuk membayar utang. Kau mencari mati. Chan Fen, kau berani memukulku lagi? Kakak Ren. Lihat bagaimana dia memukulku. Lihat. Junfan, kau bekerja di pabrik pengalengan. Kal, Memangnya kenapa? bekerja di pabrik pengalengan, dan kau berani memukul seseorang tepat di depanku. Apakah kau tidak menganggapku ini direktur pabrik pengalengan di matamu? Direktur pabrik pengalengan. Benda macam apa itu? Chan Fen, jangan terlalu sombong juga. Saudara Ren, lihat dia. Dia benar-benar tidak menghormatimu. Kau benar-benar harus menghabisinya. Baiklah, Nak. Aku lihat hari ini kau benar-benar tidak ingin hidup. Hari ini kau harus berlutut dan bersujud untuk meminta maaf padaku. Atau aku akan mematahkan kakimu. Dan kemudian kau berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Jika ini terjadi sebelumnya, aku pasti akan membunuhmu. Tapi kau beruntung. Diriku yang sekarang adalah orang yang beradab. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang beradab. Direktur Show. Direktur, mengapa Anda datang ke sini sendiri? Junfan, apa yang terjadi di sini? Bukan apa-apa. Hanya saja direktur ini dari pabrik pengalenganmu menyuruhku berlutut. Kalau tidak, dia akan mematahkan kakiku. Apa, Direktur? Ini Ren Tianbo, beraninya kau. Beraninya kau memperlakukan Chan Fan seperti ini. Apakah kau tahu siapa dia? Direktur, bukankah dia hanya seorang preman? Omong kosong belaka. Dia adalah penyelamat pabrik pengalengan kita. Jika bukan karena dia, pabrik pengalengan ini sudah lama tutup. Apa menurutmu kamu masih bisa menjadi direktur ini? Direktur, bagaimana ini mungkin? Cukup. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan Chan Feng kepada Anda. Mulai sekarang, dia adalah wakil direktur pabrik pengalengan kita. Aku tidak menyangka. Chan Fen ternyata menyelamatkan pabrik pengalengan dan bahkan menjadi wakil direktur. Bagaimana bisa? Benar, aku benar-benar tidak percaya. Chan Fan, sejak kapan kamu menjadi wakil direktur? Itu cerita yang panjang. Tunggu sampai kita pulang, dan aku akan menjelaskannya perlahan-lahan padamu. Apa? Manajer, apakah kau masih perlu aku berlutut di hadapanmu sekarang? Aku, wakil direktur, saya salah. Saya buta dan bodoh. Saya gagal mengenali Gunung Tai. Anda adalah orang yang sangat. Mohon maafkan saya. Cukup. Jangan sampai ada lain kali. Enya. Istri sekarang sudah baik-baik saja. Ayo pergi. Aku akan berurusan denganmu ketika kita kembali. Aku tidak menyangka. Chan Fen ini baru beberapa hari yang lalu masih seorang pemalas. Tiba-tiba berubah dan menjadi wakil direktur. Tepat sekali. Kurasa mulai sekarang tidak ada yang berani membulinya lagi. Kakak Ren. Lalu pemukulan ini, apa aku menerimanya dengan cuma-cuma? Menjauh dariku, dasar jalang bau. Ini semua karenamu. Jika bukan karenamu, bagaimana saya bisa menyinggung direktur, wakil direktur? Akan kubunuh kau. Aku memukul. Aku akan memukulmu. Chan Fen pantas mati. Dia berani memukulku. Aku sangat marah. Namun, Chan Fen ini ternyata menjadi wakil direktur pabrik. Jika aku bisa terlibat dengannya, bukankah itu berarti aku tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian lagi? Baiklah. Kamu bisa berhenti di sini. Aku bisa kembali sendiri. Baiklah. Kalau begitu lakukanlah perlahan. Direktur Show. Chan Fen, Wu Fang. Di tengah malam, Trik macam apa yang sedang kau lakukan sekarang? bagaimana mungkin aku melakukan trik? Aku datang ke sini untuk meminta maaf padamu. Apa yang terjadi siang hari tadi adalah kesalahanku.
Baguslah kau menyadari kesalahanmu. Tunggu sebentar. Aku ke Selio pergelangan kaki. Bisakah kau mengantarku pulang? Siapa yang memegang kepala saat pergelangan kaki terkilir? Cukup. Berhenti berpura-pura. Aku tahu apa yang sedang kau coba lakukan. Tapi aku menasihatimu. Saat berurusan dengan orang, sebaiknya jangan oportunistik. Juga, mengenai pakaianmu. Perhatikan di masa depan. Apa yang salah dengan caraku berpakaian? Berdandan seperti wanita cantik. Berhenti keluar ke sini untuk menjadi tontonan. Chen Fen, kau bajingan. Sialan. Cepat atau lambat aku akan membuatmu jatuh di bawah mantra wanita ini. Sudah larut. Tidurlah lebih awal. Segera. Tunggu sampai aku selesai menghitung akun ini. Apa yang sedang kamu hitung? Margin keuntungan barang kalengan. Aku melakukan beberapa perhitungan, tidak termasuk bahan mentah, dan biaya seperti biaya pemrosesan. Keuntungannya bisa mencapai 40%. Itu berarti menjual 1 yuan menghasilkan 4 mau. Sebanyak itu. Istriku benar-benar pintar. Selain itu, ini hanyalah permulaan. Begitu besok tiba, dan kita menyelesaikan negosiasi dengan bos pabrik kaca, prosesnya akan matang setelah beberapa saat. Keuntungannya bisa mencapai 70%, yang berarti untuk 1 yuan, kita bisa mendapatkan 70 sen. Baiklah. Mari kita tidur. Pergi. Chen Fen, Katakan apa yang perlu kau katakan secara langsung. Chen Fen, itu pipa air di rumahku rusak. Bisakah kau membantuku memeriksanya? Pipa airnya rusak. Pergi cari tukang leden. Apa hubungannya denganku? Jangan ganggu aku lagi di masa depan. Chen Fen, tunggu saja. Kakak. Kakak Fen, hal yang kau minta aku selidiki. Aku sudah menemukan semuanya dengan jelas. Pabrik kaca di sebelah barat kota. Harga satuan untuk 1 toples pengalengan dapat diturunkan menjadi 1 sen. Namun, bos itu tidak mudah dihadapi. Itu karena dia belum bertemu denganku. Setelah hari ini, mereka tidak akan mengatakan itu lagi. Kakak Fan kita benar-benar gagah. Kakak, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Cara lama. Kita akan pergi mencari orang itu di pabrik kaca. Bos yang tidak mudah dihadapi, dan membahas kerjasama. Baiklah kakak. Semua saudara tahu. Biar aku jelaskan ini, sebelumnya, kau tidak diizinkan untuk berkelahi atau mengancam direktur pabrik lagi. Sunlu, apakah kamu mengerti? Kakak, kau benar-benar salah paham padaku kali ini. Aku benar-benar telah berubah menjadi lebih baik. Lihat kontraknya bahkan sudah dibuat. Perjanjian kerjasama. Kamu yang menulis kontrak ini. Kakak, bagaimana aku bisa memiliki otak untuk itu? Aku hanya menyebutkannya kepada Ocho. Ocho yang menulisnya. Kakak, meskipun aku menulis kontrak ini, jika bukan karena Olsun mengingatkanku kemarin untuk membuat kontrak, aku pasti sudah melupakannya sepenuhnya. Kakak, kau benar-benar salah paham padanya kali ini. Baiklah. Kali ini, kamu melakukannya dengan baik. Setelah kita menyelesaikan periode pekerjaan ini, aku akan mengajak kalian keluar untuk bersenang-senang dengan benar. Baiklah, Pergi. Pabrik kaca. berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya di sini untuk menemui Direktur Xiao Anda, untuk membahas kerjasama. Membahas kerjasama. Apakah Anda punya janji? Tidak, tetapi kamu bisa hubungi manajer pabrikmu dan tanyakan. Dia pasti ingin bertemu denganku. Tidak ada janji. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi dari sini sekarang juga. Saudaraku, dengarkan penjelasanku padamu. Keluar. Sekelompok preman. Anda bahkan tidak punya janji. Namun Anda ingin bertemu dengan manajer pabrik kami. Apakah Anda benar-benar berpikir manajer pabrik kami adalah seseorang yang bisa ditemui begitu saja? Dasar bajingan. Kau bicara dengan siapa? Kau tidak ingin hidup ya? Aku salah. Minta maaf. Aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Kamu minta maaf kepada siapa? Panggil aku kakak. Kakak. Kakak, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong ampuni aku.
Sekarang kamu bisa menelepon. Bantu aku mengatur pertemuan dengan manajer pabrikmu. Ya, ya. Ya. Kakak, silakan masuk. Silakan masuk, kakak. Masuklah. Hati-hati lain kali. Zhao Xing, direktur pabrik kaca. Kamu pasti Chan Fan kan? Kamu baru saja tiba di pintu masuk pabrik kaca saya, dan langsung memukuli penjaga keamanan saya. Apa ini? Apakah kalian gangster? Kesalahpahaman besar. Kesalahpahaman. Direktur Zhao, kali ini kami datang khusus untuk membahas kerjasama dengan Anda. Begini, pabrik pengalengan saya sangat membutuhkan. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya tidak tertarik. Pabrik saya tak layak untuk orang sepenting kalian. Kalian harus mencari orang lain. Direktur Zhao, saya pikir Anda pasti salah paham. Kami dengan tulus berharap untuk membahas kerjasama dengan Anda. Silakan lihat. Kami sudah menyiapkan The film was kontraknya. Silakan translated dilihat. and narrated by M Media. Sebuah kontrak. Omong kosong. Kalian semua preman. Bagaimana kalian bisa menulis kontrak sialan? Kontrak ini terlihat lumayan. Tapi siapa tahu dari mana kalian menyalinnya? Direktur Zhao, apakah Anda yakin ingin menantang kami? Melawanmu. Kalian yang tidak penting. Apakah kalian pantas untuk saya lawan? Alasan saya memberi kalian muka dan membiarkan kalian masuk adalah untuk melihat orang-orang kurang ajar mana yang berani memukul seseorang di wilayah saya. Sekarang setelah saya melihat kalian, kalian bukan apa-apa yang istimewa. Xiao Xing, kita semua orang dari Jiangzhou, jangan mencari masalah. Bagaimana jika saya mencari masalah? Kalian semua, gelandangan dan pengembara. Kalian berani mengancam manajer pabrik sepertiku. Ayo katakan itu lagi. Aku, kamu. Saya menyuruhmu bicara. Bicara. Saudara ini, dengarkan saya. Kamu masih muda. Jangan sekali-kali berjalan di jalan kejahatan. Dasar bajingan. Bukankah kamu sangat sombong tadi? Tunjukkan kesombongan itu lagi. Tidak, aku. Manajer pabrik show. Sekarang Anda punya waktu. Bisakah kita berdiskusi dengan baik sekarang? Kita bisa bicara. Kamu pertama-tama meminta saudara ini untuk meletakkan pisau. Kamu membuat aksenku hilang. Saudara ini benar-benar memiliki temperamen yang baik. Direktur Zhao, mari kita bahas dulu masalah kerjasama. Nanti, kita akan memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi. Baiklah. Bagaimana rencanamu membahas ini? Saya menyebutkannya tadi. Pabrik pengalengan saya saat ini sangat membutuhkan botol kaca dalam jumlah besar. Dan saya kebetulan mendengar itu. Direktur Zhao baru-baru ini juga karena menumpuk satu gudang penuh kaca dan mengkhawatirkan. Oleh karena itu, kita bisa saling menguntungkan. Selama Anda menawarkan harga satuan, satu fan untuk menjual kepada kami, saya akan mengambil semua kaca Anda. Ini, Direktur Xiao, apa yang masih kamu ragukan? Harga satuan yang ditawarkan kakakku, meskipun lebih rendah dari harga pasar, tapi untukmu, itu sudah cukup untung. Saya tahu, apa yang membuat Direktur Xiao ragu. Bukankah Anda cuma khawatir kali ini? Setelah menjual kepada kami dengan harga murah, akan sulit untuk menemukan mitra lain nanti. Tidak masalah, kita bisa menandatangani kontrak kerjasama jangka panjang. Selama Anda bersedia menggunakan harga satuan satu fan untuk menjual kepada kami, berapapun jumlah kaca yang Anda miliki, kami akan membeli sebanyak itu. Apa kamu serius? Benar sekali. Direktur Xiao jujur. Pabrik pengalengan saya saat ini sangat membutuhkan botol kaca dalam jumlah besar. Apalagi bukan hanya sekarang, tetapi juga di masa depan kita akan membutuhkan pasokan botol kaca yang berkelanjutan untuk pengiriman barang. Oleh karena itu Direktur Xiao, Anda tidak perlu khawatir tentang volume penjualan kaca Anda. Itu apakah kamu masih memiliki kontrak itu? Di sini. Saya telah berbisnis selama 20 tahun, dan saya belum pernah melihat kontrak yang begitu profesional. Apakah kamu yang menyusun ini? Tentu saja tidak.
Ini dilakukan oleh kelompok di belakang saya ini. Orang-orang yang tidak penting, yang Anda pandang rendah. Ya, beraninya aku meremehkan mereka. Pahlawan sejati muncul dari kaum muda. Saya Xiaoxin mengagumi Anda. Saya setuju dengan kerjasama ini. Karena Anda sudah setuju. Direktur Xiao silakan tanda tangani. Sudah ditandatangani. Lihat apakah ada masalah lain. Tidak. Direktur Xiao selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Para berandalan terkutuk itu. Mereka memukul tanpa menahan diri. Itu sangat menyakitiku. Dan direktur pabrik juga. Bagaimana bisa dia setuju untuk bertemu mereka? Apa yang dia pikirkan? Jangan marah. Direktur pabrik bertemu berapa bos sehari? Bukankah benar bahwa tidak ada yang bisa membuatnya terkesan? Meskipun direktur pabrik bertemu dengan para berandalan kecil itu hari ini, tapi dia pasti tidak akan bekerja sama dengan para berandalan kecil itu. Oleh karena itu, mari kita tunggu saja para berandalan kecil itu diusir. Senang bekerja sama dengan Anda. Saudara Chen memang seorang pria sejati. Keyakinan saya pada kerja sama kita telah meningkat 1 tingkat lagi. Direktur Xiao Anda terlalu baik. Kami bisa kembali sendiri. Direktur Xiao sangat sibuk setiap harinya. Anda harus kembali dan sibuk dulu. Baiklah, Saudara Chen. Maka saya berharap kita sukses bekerja sama sekali lagi. Selamat bekerja sama. Baik, ayo pergi. Saudara-saudara kalian sudah kembali. Ayo, cepat. The film was translated and narrated by M Media. Direktur pabrik Xiao, sekarang personel dan pasokan barang. Saya sudah menyiapkan semuanya untuk Anda. Sekarang, Anda hanya perlu mempersiapkan perluasan kapasitas produksi. Selesai begitu cepat. Ku dengar bahwa direktur pabrik kaca itu terkenal sulit dihadapi. Kalian semua, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Dengan bos saya turun tangan. Adakah yang tidak bisa dicapai? Itu benar. Junfan, kamu benar-benar membantuku. Pabrik pengalangan ini sangat terbantu. Mengenai pihak saya sudah bernegosiasi dengan pemasok utama. Sangat bagus. Kalau begitu mari kita bersiap untuk langkah selanjutnya. Tapi saudara, saya masih merasa tidak yakin tentang ini. Lihat. Saat ini pabrik kita bisa memproduksi 5.000 kaleng buah manisan sehari. Volume sebesar itu. Bisakah kita menjual semuanya? Suhu tua. Jangan khawatir tentang penjualan. Mulai sekarang Anda hanya perlu khawatir tentang kecepatan produksi Anda. Apakah itu bisa mengimbangi di kehidupan sebelumnya? Barang kaleng dari pabrik pengalingan berkualitas tinggi dan terjangkau, dan pasokan tak memenuhi permintaan. Bagaimana mungkin mereka tidak terjual? Bagus. Mendengar itu darimu saudara, saya merasa lega. Saya akan segera memberitahu semua orang untuk memperluas produksi. Kita ambil 1 kaleng juga. Mari saudara yang di belakang, mari. Mari kita coba. Ayah kami kembali. Kamu kembali cepat cuci tanganmu. Makan malam akan segera siap. Ayah ini untukmu untuk dimakan. Buah kaleng. Ayah coba cepat. Ini benar-benar enak. Dan ini sangat sulit untuk dibeli. Ibu masih harus mengantai. Untuk waktu yang sangat-sangat lama untuk mendapatkannya. Lalu Gugu, apakah kamu tahu siapa yang membuat buah kaleng ini? Anak bodoh. Bukankah sudah kubilang? Ayahmu sekarang bekerja di pabrik pengalengan. Semua manisan buah. Dia yang membuat semuanya. Ayah kamu luar biasa. Gugu sangat mencintai ayah. Dan ayah paling mencintai Gugu juga. Ayo kita makan. Ayo pergi. Pabrik pengalingan. Semuanya tolong jangan berdesakan. Jangan khawatir. Semua masalah akan diselesaikan. Kita akan memiliki pasokan yang cukup untuk semuanya. Bos Yol, saya membeli 1 batch manisan terakhir kali. Dan saya menjualnya habis dalam 1 hari. Berikan saya lagi. Hanya 1 hari. Punya saya habis terjual dalam setengah hari. 200 kaleng penuh. Direktur Shu berikan saya 500 kaleng lagi. Toko saya lebih besar, saya mau 1000 kaleng. Semuanya jangan terburu-buru. Kita punya cukup untuk semua orang. Sun Wu Shou Gliang. Bawa beberapa orang dan jaga ketertiban. Ikuti saya. Semuanya jangan mendorong. Kita punya cukup untuk semua orang. Jianfan, kamu akhirnya datang untuk menyelamatkanku.
Apa yang terjadi di sini? Jangan dibahas. Manisan dari pabrik pengalengan kita terjual terlalu laris. Orang-orang ini, mereka semua di sini untuk membeli stok. Chanfan, kamu benar-benar tepat sasaran. Saya benar-benar khawatir sekarang bahwa volume produksi tidak akan mengimbangi penjualan. Bukankah ini hal yang baik? Tentu saja ini hal yang baik. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa pabrik pengalengan kita akan mengalami hari seperti ini. Saudara Chanfan, kita benar-benar berutang semua ini padamu. Chanfan ada di sini. Pabrik pengalenganmu, berapa banyak manisan yang sebenarnya tersisa? Kami cemas untuk membeli stok di sini. Itu benar. Toko semua orang sudah kehabisan manisan. Mereka semua ingin datang membeli stok. Semuanya jangan khawatir. Makanan kaleng sebanyak yang kamu mau. Mereka yang ingin membeli saham ikuti saya. Ayo kita pergi. Chanfan sialan itu. Bisnisnya benar-benar bagus. Dia jelas-jelas orang yang tidak berguna sebelumnya. Kenapa dia begitu sukses sekarang? Kau nanti. Akhirnya kita selesai. Aku sangat lelah. Chanfan, kamu sudah bekerja keras. Mari minum air. Dengan ini, kita telah menandatangani kontrak dengan semua toko utama. Saya membuat perkiraan. Keuntungan harian kita bisa mencapai 8.000 yuan. Jika ini terjadi di masa lalu, saya bahkan tidak berani memimpikannya. Kita hanya akan mendapatkan lebih dan lebih banyak. Direktur pabrik shawl, kamu harus bersiap. Saya pasti harus bersiap. Benar. Saya punya sesuatu untukmu. The film was translated and narrated by M Media. Direktur pabrik shawl, ini adalah Ini adalah uang yang kita peroleh beberapa hari terakhir ini. Totalnya 30.000 yuan. Beberapa hari terakhir ini, kamu memimpin saudara-saudara berlarian melakukan semua pekerjaan. Saya melihat semuanya. Anggap ini sebagai kompensasi kerja keras untuk saudara-saudara. Direktur pabrik shawl murah hati. Kalau begitu aku tidak akan menolak. Gelian. Bagikan uang ini di antara saudara-saudara. Ya Tuhan. Kakak, ini 30.000 yuan. Saya seumur hidup saya tidak bisa mendapatkan sebanyak ini. Ada apa kamu tidak menginginkannya? Bagaimana mungkin kakak? Saya mau. Lanjutkan. Terima kasih kakak. Pergi, ayo pergi. Semuanya berhenti sebentar. Hari ini, kita mengadakan acara makan malam bersama. Semuanya pulang dan berbenah diri. Berbenah diri. Pendatang baru itu, kamu juga harus ikut. Baiklah, Baik, bagus. baik. Baik, bubar. Apakah semua sudah hadir? Kita masih kehilangan pendatang baru. Dia baru saja tiba dan sudah terlambat. Benar-benar tidak disiplin. Cukup. Dia hanya seseorang yang masuk melalui pintu belakang. Aturan apa yang mungkin dia pahami? Baiklah, kalian berdua sebaiknya jangan banyak bicara. Saya minta maaf. Saya terlambat. Permintaan maafmu yang tidak tulus. Apa gunanya? Terlambat di hari pertamamu. Baiklah, katakan satu kata lebih sedikit. Kemarilah Ruoxue, duduklah. Mari, Guo duduk di sini. Semua orang datang sendiri. Dan kamu membawa anakmu untuk menumpang makan dan minum. Apakah kamu belum makan makanan yang mengenyangkan selama 8 kehidupan? Di depan anak, apakah kamu perlu berbicara begitu ofensif? Kurasa aku tidak. Menyinggung salah satu dari kalian kan? Apa salahnya berbicara dengan nada ofensif? Bukankah kamu hanya seseorang yang masuk melalui pintu belakang? Dan kamu mengharapkan kami menyambutmu dengan senyuman. Aku melarangmu menjelek-jelekkan ibuku. Aku akan berbicara buruk tentangnya. Memangnya kenapa? Ibumu itu hanyalah seseorang yang menggunakan pintu belakang untuk masuk ke pabrik pengalengan. Kamu bicara omong kosong. Pekerjaan ibu jelas-jelas
dikenalkan oleh ayah kepadanya. Ayahmu, The film was ayahmu bisa translated memperkenalkan and ibumu narrated ke pekerjaan by di M. pabrik pengalengan. Tidak salah. Pekerjaan di pabrik pengalengan sekarang adalah sesuatu yang banyak orang sangat inginkan. Ayahmu hanya dengan satu kata, mengatur agar dia bisa masuk. Apa kamu pikir? Ayahmu adalah direktur pabrik, membiarkan siapapun yang dia inginkan masuk. Dia biarkan masuk. Cukup kalian semua. Go, ayo kita pergi. Tunggu sebentar, kamu tidak bisa pergi. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Jika kamu ingin pergi, kamu bola. Makanan ini dibagi rata di antara semua orang. Jika kamu ingin pergi, 50 yuan. Atas dasar apa? Hidangan-hidangan ini. Anakku dan aku belum menyentuh sedikit pun. Karena kamu datang, kami memesan porsi untukmu. Uangnya sudah dikeluarkan. Bahkan jika kamu belum makan satu gigitan pun, kamu tetap harus membayar. Aku bisa bayar, tapi melihat hidangan di meja ini, sepertinya harganya tidak sampai 50 yuan kan. Mengapa aku harus membayar sebanyak ini? Apapun yang aku katakan persis, seperti itulah adanya. Jika kamu ingin pergi, maka keluarkan uangnya. Jika tidak, kita akan memanggil bos, dan kita akan mengatakan, seseorang di sini makan dan lari. Berhenti mengulur waktu. Cepat bayar. Bayar. Bayar uang apa? Istri. Gu. Kamu baik-baik saja. Ayah, bibi-bibi jahat ini menindas ibu. Cepat bantu ibu membalas mereka. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Jadi kamu adalah suami Shen Ruoksu. Itu aku. Kamu benar-benar berani memukul. Menindas istri dan anakku. Memukulmu adalah melepaskanmu dengan mudah. Baiklah, kamu benar-benar berani memukul seseorang di depan umum. Besok aku akan membawa masalah ini. Beritahu wakil direktur. Jika dia tahu suamimu berani memukul seorang karyawan pabrik, kamu bisa lupakan soal bekerja di sini. Tepat sekali. Cepat atau lambat kamu akan mengepak barang-barangmu. Inyahlah, jelas-jelas kalian yang memulai masalah. Mengapa aku yang harus pergi? Hanya karena kamu masuk melalui pintu belakang. Ada apa? Masih menantang. Tidak perlu. Aku di sini. Istriku. Diatur untuk masuk olehku. Diatur olehmu. Melihatmu. Kamu hanyalah preman lokal, dan kamu berani menyombongkan diri. Kamu adalah orang yang memasukkan Shen Roksui ke pabrik. Apa kamu benar-benar berpikir kamu adalah wakil direktur pabrik? Ayahku adalah wakil direktur pabrik. Kalianlah yang meremehkan orang. Aku benci. Jika ayahmu adalah wakil direktur pabrik, aku akan bersujud padanya di depan umum. Kamu harus membaca lebih banyak buku dengan serius. Baiklah. Keluar. Dari sini sekarang. Bukankah ini kakak kita? Sun Tua, pergi. Kamu mengatakan itu. Aku sudah mengatakannya. Bagaimana dengan itu? Kapung mereka. Kapung mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Idiot buta mana? Yang berani menindas kakakku. Kakak laki-lakimu. Kakak. Aku benar-benar tidak tahu siapa kakakmu. Apakah bajingan ini buta? Kakakku berdiri tepat di sini. Dan kamu bilang kamu tidak mengenalinya. Yaitu dia. Omong kosong. Aku akan bertanya lagi. Siapa sebenarnya yang menindas kakakku? Maju sekarang. Jika tidak, aku akan berurusan dengan kalian satu persatu. Bicaralah. Ini tidak ada hubungannya dengan kami berdua. Itu mereka berdua. Aku mohon, tolong ampuni kami. Jadi kalian berdua. Sungguh. Biar aku yang menangani ini. Sekarang segera, berlutut dan minta maaf kepada istriku. Mungkin aku bisa mengampunimu kali ini. Jika tidak, jangan harap bisa bekerja di pabrik pengalengan lagi. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan. Kamu bukan wakil direktur pabrik kami. Kamu tidak punya hak untuk memecat kami. Benar. Semua yang hadir. Siapa yang bisa membuktikan bahwa kamu adalah wakil direktur pabrik kami? Aku bisa membuktikannya untuknya. Direktur, Direktur, Direktur Show. Kenapa kamu ada di sini? aku datang ke sini untuk makan. Aku baru saja masuk restoran dan melihatmu di sini, Kat. Apa yang terjadi di sini? direktur. Dia memukul seseorang dan juga mengatakan kepadaku untuk berlutut dan meminta maaf kepada istrinya. Anda harus menegakkan keadilan untuk kami, direktur. Kalian bohong? Kalian wahyam. Menindas saya dan memaksa ibu membayar. Ini juga terjadi. Jangan bicara omong kosong sekarang, Direktur pabrik. Anda tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan anak-anak. Ya, orang ini baru saja mengatakan bahwa Shen Roksui diperkenalkan ke pabrik olehnya. Dia juga mengatakan dia adalah wakil direktur. Ini jelas-jelas meniru Anda.
Apakah ada masalah dengan apa yang dia katakan? Aku berkata, Direktur, apa yang kamu katakan? Aku berkata Chen Fan adalah wakil direktur pabrik yang aku tunjuk secara pribadi. Apa yang dia katakan? Apakah ada masalah dengan itu? Dia adalah wakil direktur. Wakil direktur. Aku salah. Tolong maafkan aku. Wakil direktur. Wakil direktur saya salah. Tolong maafkan saya kali ini. Itu salahku. Aku buta. Aku menyinggungmu. Dan juga istrimu. Tolong ampuni aku kali ini. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Bukankah kalian berdua baru saja bilang bahwa ayahku berpura-pura? Jadi begitu. Tidak. Kalian berdua, orang-orang sombong yang meremehkan orang lain. Pabrik pengalangan kami tidak membutuhkan karyawan seperti kalian yang berhati jahat dan kasar. Mulai besok kalian berdua tidak perlu datang. Tolong maafkan saya kali ini saja. Tolong maafkan saya kali ini saja. Dua bajingan ini, usir mereka. Direktur pabrik kami salah. Tolong maafkan kami. Direktur pabrik kami salah. Direktur pabrik kami salah. Direktur pabrik. Istri. Sekarang tidak apa-apa. Guguo sekarang tidak apa-apa. Saya rasa anak itu mungkin lapar. Saya juga belum makan. Mari kita pergi bersama. Saya yang traktir. Kalau begitu direktur pabrik show, seharusnya kamu tidak. Ayo pergi. Ayo kita pergi. Guguo. Bungkus untuk dibawa pulang. Apa yang kalian lihat? Kalian berdua, bantu kami bungkus ini untuk dibawa pulang. Bungkus. Ayo pergi. Ada apa istri? Suami. Katakan padaku, apakah aku yang menghambatmu? Acara makan malam hari ini, awalnya baik-baik saja, aku baru saja sampai, dan sudah berakhir seperti ini. Itu karena mereka berpikiran sempit. Itu akan sama dengan orang lain. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Istri. Jangan khawatir. Kamu baru saja mulai di pabrik pengalingan. Nanti, semuanya pasti akan menjadi lebih baik. Ayo berangkat kita pulang ke rumah. Ayo pulang. Chen Fan sudah kembali. Jangan terburu-buru untuk pergi. Katakan apa yang perlu kamu katakan secara langsung. Kamu dulu memperlakukanku tidak begitu dingin. Apakah aku melakukan sesuatu salah hingga membuatmu marah? Enyahlah, aku punya. Tidak ada hubungan apapun denganmu. Berhentilah mencoba mengacaukan keadaan di sini. Katakan saja. Kamu sangat tidak berperasaan. Untuk apa ini? Tetapi jika seseorang mencarimu, itu pasti penting. Bicaralah. Lampu di kamarku rusak. Aku The seorang film was wanita dan aku translated takut gelap. and narrated Dan by aku M. sendirian di Media. rumah. Bisakah kamu datang ke kamarku dan membantuku memeriksanya? Apa kau gila? Jika lampunya rusak panggil tukang reparasi. Kenapa mencariku? Pergi. Sialan, Chen Fin. Kali ini, kamu benar-benar membuatku marah. Tunggu saja beberapa hari ketika pabrikmu diakuisisi. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Istri aku akan sangat sibuk hari ini. Aku tidak akan pulang untuk makan malam. Jaga Guguo baik-baik. Ketika aku kembali, aku akan membawakanmu hadiah. Sibuk lagi. Bisnis makanan Kalang lagi bagus. Di toko serba ada, manisan buah. Paling cepat terjual. Bagus sekali. Semakin banyak kita menjual, semakin banyak kita menghasilkan. Kakak besar ini gawat. Sesuatu telah terjadi. Direktur pabrik makanan terbesar di Jiangzhou ada di pabrik pengalangan kita. Menuntut secara khusus untuk bertemu denganmu. Dilihat dari sikapnya, dia mencari masalah. Apa? Kita baru berbisnis selama beberapa hari. Apa kau takut? Kakak besar, saya tidak takut. Saya yang paling berani. Itu bagus. Ayo pergi. Ayo kita temui dia. Jun Fan, kamu akhirnya datang. Kemarilah. Apa yang terjadi? Seseorang ada di sini, bernama Fan Dejiang. Di tangannya, dia mengendalikan pabrik makanan terbesar di Jiangzhou. Kita tidak punya hubungan apapun dengan mereka. Saya juga tidak tahu bagaimana mereka bisa sampai ke sini. Itulah sebabnya saya menyuruh saudara-saudara segera memanggilmu.
Nama saya Chen Fan. Anda dari pabrik makanan Chengxi. Pabrik makanan Chengxi, bahkan dilihat di seluruh Jiangsu, adalah perusahaan yang terkenal. Mengapa tiba-tiba mencari kami? Apa Anda merencanakan sesuatu? Bos Feng, silakan duduk. Kukira, pabrik yang menjual barang kalangan dengan baik adalah perusahaan yang jauh lebih besar. Aku tidak menyangka, itu hanya akan berupa 2 ruangan ini. Pabrik kecil yang bobrok. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, sebaiknya Anda berbicara terus terang. Bos Chen, direktur kami telah menyukai pabrikmu. Kami di sini hari ini untuk membahas akuisisi. Anda ingin mengakuisisi pabrik kami? Benar. Di Jiangsu, pabrik-pabrik seperti milikmu The film was seharusnya ada translated ribuan. and narrated Harga by maksimum M untuk Media. setiap pabrik tidak melebihi 200.000 yuan. Aku sudah menyelidiki. Modal terdaftar pabrikmu adalah 100.000 yuan. Bagaimana kalau begini? Dengan memperhitungkan karyawan pabrikmu, peralatan, dan tempat, aku akan memberimu 500.000 yuan untuk mengakuisisi sepenuhnya pabrik kecilmu yang bobrok ini. 500.000 yuan. Ini bisa memungkinkan seluruh keluargamu agar hidup baik sampai akhir. 500.000 yuan. Bos Feng, Anda cukup murah hati. Aku sudah menyelidikimu. Sebelumnya, kamu adalah seorang preman kecil yang selalu punya makanan untuk 1 kali makan, tetapi tidak untuk yang berikutnya. Untuk mencapai hasil seperti itu, dalam waktu sesingkat itu, aku harus mengakui kamu punya kemampuan. Namun, orang tidak bisa terlena oleh kesuksesan. Jangan pikir hanya karena kamu sedikit sukses, kamu bisa menjadi begitu sombong hingga tidak tahu siapa dirimu lagi. Bos Chen, ini adalah kontrak pengalihan. Kontrak pengalihan. Selama Anda menandatanganinya, dana akan segera disetorkan ke rekening Anda. Tampaknya Bos Feng bertekad untuk berhasil. Kamu tidak sepenuhnya bodoh. Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Aku punya 10.000 cara untuk mengakuisisi pabrik kecil rusak seperti milikmu. Aku tahu kau orang yang pintar. Apa yang harus kau lakukan? Kau tahu dengan jelas di dalam hatimu. Saya minta maaf. Tapi kami tidak menjual. Apa kau yakin? Saya tidak pernah mengatakan bahwa kami bermaksud untuk mengalihkan lokasi pabrik kepada Anda. Bos Feng, apakah Anda salah paham? Sepertinya kau pikir uangnya tidak cukup. Bagaimana dengan ini? Kau sebutkan hargamu. Asalkan tidak terlalu berlebihan, aku akan memenuhi permintaanmu. Tidak perlu. Nafsu makanku 100 kali lebih besar, dan Anda tidak bisa memuaskannya. The film Sepertinya, was kau tidak translated menerima and persyaratanku. narrated by M Media. Benar. Bos Feng, silakan pergi. Chen Fan. Tidakkah kau berpikir, menjual beberapa barang kaleng rusak, berarti kau bisa tiba-tiba sukses? Aku punya 10.000 cara untuk memastikan pabrik barang kaleng rusak tidak bisa menjual 1 kaleng pun. Anda mengancam saya. Benar sekali. Jika kau menentangku, aku hanya perlu mengangkat jari, dan aku bisa menghancurkan pabrik kecilmu yang menyedihkan. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk memperingatkanmu. Lain kali, aku tidak akan begitu tenang saat berbicara denganmu. Kalau begitu, apakah Anda percaya bahwa hanya dengan 1 kata dariku, aku bisa membuatmu bahkan tidak bisa berjalan keluar dari pintu ini? Apakah Anda sudah takut? Jangan takut. Ini masyarakat yang diatur oleh hukum. Apa yang mungkin bisa saya lakukan pada Anda? Benar. Kau, Chen Fan, di siang bolong seperti ini, jangan terlalu sombong. Bos Feng. Bos Feng, Anda adalah bos besar. Beraninya aku bersikap sombong di depan Anda. Benar. Namun, jika Anda ingin bermain curang denganku, aku tidak keberatan melawanmu sampai kehancuran bersama. Kau kejam. Kau tunggu saja. Bos Feng, hati-hati di jalan.
Junfan. Mengapa Feng Dexiang ini tiba-tiba datang untuk mengakuisisi pabrik pengalangan kita? Aku juga tidak tahu. Namun, karena kita sudah terang-terangan berselisih dengannya, kita harus bersiap untuk bersaing dengan pabrik makanan itu. Feng Dexiang mengendalikan sebagian besar sumber daya penjualan. Begitu dia bertindak melawan kita, ini akan menyebabkan kita dalam bisnis barang kalengan kerugian yang signifikan. Jika musuh datang, Panglima akan melawan. Masih belum pasti siapa yang akan menang. Ini buruk direktur, pabrik makanan Chengxi, tiba-tiba mulai menjual buah manisan dalam jumlah besar kepada pedagang besar, bahkan lebih murah dari milik kita. Setiap kaleng hanya berharga 2 Meo 5. Chen Fan sekarang harus bagaimana? Jika mereka menjualnya seharga 2 Mao 5, kita akan menjualnya seharga 2 Mao. Ya, Chen Fan, jika kita melakukan ini, bukankah itu terlalu impulsif? Jangan khawatir. Karena mereka ingin bersaing dengan kita. Untuk pangsa pasar, harga mereka selanjutnya pasti akan lebih rendah lagi. Tapi lini produksi mereka tidak selengkap milik kita, dan biaya mereka jauh lebih tinggi daripada kita. Tidak akan lama lagi sebelum mereka pasti tidak bisa mempertahankannya. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Maksudmu? Barang kaleng dari pabrik Chen Fan dijual seharga 2 Mao. ya Kakak Feng. Anda sama sekali tidak boleh membiarkan dia berhasil. Dia benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Jika dia menjual seharga 2 Mao, barang kaleng pabrik kita akan dijual seharga 1 Mao 5. Chen Fan, aku akan menjual rugi. Aku punya banyak uang untuk melawanmu. Mari kita lihat apa yang kau punya untuk bersaing denganku. Apa yang Anda katakan? Feng Dexiang menjualnya seharga 1 Mao 5. Itu benar. Biayanya lebih dari 1 Mao 5. Dia mencoba menjualnya dengan rugi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Terlepas dari biayanya, haruskah kita tetap merebut pasar? Bodoh. Dia menjualnya seharga 1 Mao 5, kan? Benar. Haruskah kita tetap bersaing harga dengannya? Mengapa bersaing harga? Barang kaleng semurah ini, mengapa kalian tidak bergegas membelinya? Beli semuanya. Apakah kamu mengatakan bahwa kita harus pergi dan membeli barang kalangan Feng Dexiang? Tepat sekali, Feng Dexiang ini menjual barang kalengnya begitu murah. Jika kita tidak membelinya, itu hampir seperti mengecewakannya. Cepat ambil dana pabrik. Bawa saudara-saudara, pergi dan ambil barang kaleng Feng Dexiang, dan beli semuanya kembali untukku. Pikiran kakak besar tajam. Jika pria bermarga Feng ini berani menjual dengan rugi, kita akan membeli semuanya kembali darinya. Semakin banyak dia menjual, semakin banyak dia rugi. Itu masuk akal. Cepatlah pergi. Baiklah, saudara-saudara, ayo pergi. Kita akan membuat pria bermarga Feng ini menderita kerugian besar kali ini. Ayo pergi. Baru 1 hari, dan semua barang kaleng dari pabrik kita telah terjual habis sepenuhnya. Chen Fan, mari kita lihat apa yang kau gunakan untuk melawanku sekarang. Bos, ini buruk. Kenapa kau panik? Bicara. Menurut penyelidikan saya, barang kalengan kita semua dibeli murah oleh pabrik pengalengan Chen Fan. Mereka membelinya dengan harga murah. Apa? Saya melihat bahwa pabrik pengalengan kita penjualannya sangat bagus. Saya awalnya berencana untuk menulis laporan survei, tetapi saya tidak menyangka bahwa setelah diselidiki saya menemukan barang kalengan kita semuanya dijual ke perusahaan yang sama. Jika ini terus berlanjut, pabrik kita akan menderita kerugian besar. Chen Fan, kau berani menipuku. Kakak Feng, jangan panik dulu. Chen Fan, dia pasti sedang berlagak. Dia pasti tidak akan bisa bertingkah lama-lama. Chen Fan, karena kau bertekad mencari kematian, maka jangan salahkan aku. Kalau begitu Kakak Feng, apa yang akan Anda lakukan untuk menghadapi Chen Fan selanjutnya? Alasan dia berani melakukan ini adalah hanya karena dia mengandalkan memiliki pabrik kalang yang memungkinkannya untuk begitu sembronokan. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Begitu dia kehilangan pabrik kalengnya, pergi dan panggil saudara Dao dari Dongjiang ke sini untukku. Katakan saja, aku punya kesepakatan bisnis besar yang perlu aku diskusikan dengannya secara langsung. Ya.
Jadi kamu yang memanggil kami saudara-saudara untuk membahas bisnis. Saudara Daukan, silakan duduk. Aku kira semua orang sudah memahami situasinya. Aku hanya punya satu permintaan. Jangan tinggalkan bukti apapun. Tidak masalah. Itu intinya. Jangan khawatir. Setelah perbuatan itu selesai, aku akan memberikan 10.000 koi sebagai pembayaran. Tidak kurang 1 sen pun. Kakak besar, kami sudah sampai. Ini tempatnya. Kakak besar, haruskah saudara-saudara Berhenti memikirkan perkelahian dan pembunuhan sepanjang waktu, karena mereka ingin bermain. Maka mari kita tangkap mereka semua. lingkungannya cukup bagus? Sayang sekali. Mereka menyinggung orang yang seharusnya tidak mereka singgung. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Kapal mereka, duduk. Di tengah malam, menyelinap dan berlarikah? Pabrikku, apa yang kalian lakukan? Kakak besar, saya menanyakan sesuatu padamu. Bicaralah. Kakakku sedang menanyakanmu sesuatu. Bicaralah. Kali ini aku tertangkap. Bunuh aku, atau siksa aku lakukan sesukamu. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Beraninya kami melakukan sesuatu padamu. Kalian setujukan? Bicara. Siapa yang mengirim kalian? Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan informasi apapun dariku. Baiklah. Namun, karena kalian sudah jauh-jauh datang, kita harus memenuhi tugas kita sebagai tuan rumah. Kalian setujukan? Sunru, berikan dia hadiah selamat datang. Bukankah kau bilang kau tidak akan melakukan apapun pada kami? Saudara-saudara, apa kalian melihat aku melakukan sesuatu padanya? Tidak melakukan apa-apa sama sekali. Apa kalian melihat itu? Mereka tidak melihat apa-apa. Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan memberitahumu apapun. Sebenarnya bahkan, jika kamu tidak mengatakannya aku tahu. Feng Desang yang mengirimmu kan? Kau tahu? Tentu saja. Di seluruh Jiangzhou, hanya dia, Feng Desang, yang berani menentang kakakku. Jika bukan dia, lalu siapa lagi? Karena kau sudah tahu. Mengapa berpura-pura tidak tahu? Kakakku berpura-pura tidak tahu, hanya untuk mempermainkanmu. Cara kau terlihat sangat tidak tahu apa-apa itu. Benar-benar bodoh, dan kau masih berani mengambil nyawa kami. Aku benci. Kembali dan sampaikan pesan kepada Feng Desang. Katakan padanya, karena dia berani bermain trik kotor, aku tidak keberatan berkonfrontasi dengannya. Kau harus melepaskanku. Tidak mau pergi, aku tidak keberatan mengambil beberapa bagian dari tubuh kalian dan menyimpannya di sini. Keluar. Apa kau mendengarku? Cepat dan keluar. Keluar. Apel. Kau ketahuan oleh Chen Fan. Apa dia mengatakan hal lain? Chen Fan berkata, karena kau bermain kotor, dia tidak keberatan berhadapan denganmu. Chen Fan, kau akhirnya kembali. Tidak terjadi apa-apa tadi malam kan? Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Feng Desang itu, dia benar-benar sampah. Dia tidak bisa mengalahkanku secara terbuka. Jadi dia menggunakan cara-cara curang. Jadi selanjutnya, apa yang kau rencanakan? Feng Desang ini, dia bahkan mengirimi kami hadiah jika kita tidak membalas budi. Bukankah itu terlalu kasar? Gelian, beberapa waktu lalu. Masalah yang aku minta kamu selidiki. Bagaimana hasil penyelidikannya? Aku sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Kakak, mengenai Feng Desang ini, dia adalah menantu yang tinggal serumah di rumahnya sendiri. Istrinya terus-menerus mendominasinya. Dia sangat lemah. Namun, Feng Desang ini, dia terus-menerus punya rencana licik. Dia bahkan diam-diam terlibat dengan janda itu. Wu Fan, aku tahu ini kakak. Lihat. Foto. Bagaimana kamu mendapatkan ini? Adikku kembali dari belajar di luar negeri di Nanyang dan memberiku kamera. Beberapa hari yang lalu aku melihat Wu Fan dan Feng Desang bersama. Aku pikir, mungkin ini bisa berguna bagimu kakak. Jadi aku mengikuti mereka dan mengambil 2 foto. Kakak, apakah menurutmu ini berguna? Berguna. Sangat berguna. Saudara, kamu telah memberikan layanan yang hebat. Setelah masalah ini selesai,
kakak akan memberimu hadiah yang besar. Sun Wu, segera hubungi para wartawan. Kita akan pergi bersama untuk menemuinya sebentar lagi. Istri Feng Desang. Ya, Selama waktu ini, saudara-saudara juga telah berubah. Mereka tidak lagi berpikir tentang perkelahian dan pembunuhan, tetapi mengandalkan pikiran mereka untuk memecahkan masalah. Lin yang istri Feng Desang. Chen Fen, benarkah itu? Saya dengar Anda mengatakan Anda memiliki sesuatu yang menyangkut suami saya dan saya. Katakan, apa itu? Nyonya, tahukah Anda apa yang telah suami Anda lakukan di belakang punggung Anda? Apa yang mungkin bisa dia lakukan? Bukankah dia baru saja membuka pabrik makanan? Apa sebenarnya yang ingin Anda katakan? Sepertinya Nyonya, Anda benar-benar telah disimpan dalam kegelapan. Tunjukkan padanya. Foto itu? Itu benar. Ini persis apa yang ingin aku tunjukkan padamu, Nyonya. Setelah Anda melihatnya, Anda akan mengerti. Ini Feng Desang. Siapa wanita di sebelahnya? Namanya Wu Fang. Dia adalah tetanggaku. Sejauh yang aku tahu, suamimu telah bermain-main dengannya selama beberapa waktu sekarang. Bahkan jika Anda punya foto, lalu kenapa? Bagaimana saya tahu? Apakah Anda memalsukannya? Mengapa saya harus mempercayai Anda? Kalau Nyonya tidak percaya saya, mengapa tidak ikut saya ke pabrik makanan dan lihat sendiri? Itu bagus sekali. Sudah lama juga sejak saya mengunjungi pabrik makanan. Jika apa yang Anda katakan benar, saya pasti akan berterima kasih dengan layak. Tetapi jika Anda berani menipu saya akan memastikan Anda tahu cara-cara saya. Kakak Feng, Anda nakal sekali. Anda membuat saya tidak tahan. nakal. Kakak, ada sesuatu yang lebih nakal lagi. Malam ini, aku akan benar-benar menggoda kucing liar kecilmu ini. Siapa itu? Tidakkah kau tahu cara mengetuk sebelum masuk? Apakah saya perlu mengetuk? Istri. Istri. Dengarkan penjelasanku. Aku. Penjelasan, apa yang perlu dijelaskan? Feng Desang, saya menyediakan makanan untuk Anda, menyediakan pakaian untuk Anda. Saya membantu Anda bangkit dari seorang pemuda miskin ke posisi manajer pabrik yang Anda pegang sekarang. Dan Anda selingkuh dari saya. Istri. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Cukup. Faktanya ada tepat di depan mata Anda. Apakah Anda pikir saya buta? Feng Desang, Anda tidak perlu lagi memegang posisi manajer pabrik ini. Istri aku salah. Tolong maafkan aku. Kau. Apa kau mendengarkan hasutannya? Jangan percaya apa yang dia katakan. Ini tidak seperti itu. Manajer pabrik Feng. Jika Anda tidak ingin orang lain tahu, Anda seharusnya tidak melakukannya sejak awal. Anda sendiri melakukan tindakan memalukan. Bagaimana Anda masih bisa mencoba menyalahkan? Percikan padaku. Pasti kau. Kau yang memberitahu istriku tentang masalah ini. Kau bermain kotor. Aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Tanganmu kotor. Aku tidak keberatan berhadapan langsung denganmu. Feng Desang, hari ini saya akhirnya melihat warna asli Anda. Siang ini, Anda akan ikut saya ke kantor urusan sipil. Kita akan bercerai. Tidak sepeser pun milik saya. Anda bisa bermimpi untuk mendapatkannya. Istri, pertimbangkan saja. Pernikahan kita yang sudah lebih dari 20 tahun. Kau tidak bisa menceraikanku. Bisakah kau tega melakukannya? Anda masih ingat bahwa kita sudah menikah selama 20 tahun. 20 tahun yang lalu, Anda hanyalah seorang pemuda miskin tak punya uang. Sayalah yang mendukung Anda. Langkah demi langkah hingga hari ini. Mencapai posisi direktur pabrik, saya memungkinkan Anda mencapai apa yang Anda miliki hari ini. Tapi bagaimana dengan Anda? Beginikah cara Anda membalas saya? Istri, aku salah. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Aku janji tak akan melakukannya lagi. Aku janji. Aku bersumpah. Memaafkan Anda. Lalu apa? Agar Anda bisa diam-diam di belakang saya dengan wanita lain. Bertukar pandangan. Benarkah begitu? Saya membenci. Jangan harap. Istri.
Tolong maafkan aku sekali lagi. Aku janji. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Feng Desan, kamu diam-diam selingkuh dengan istrimu sendiri, bermain-main dengan wanita lain di luar. Dan kamu masih berani meminta maaf kepada istrimu. Kamu lebih tidak tahu malu dari yang aku bayangkan. Diam. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Dan Anda. Kau jalan murahan dan cabul. Beraninya kau menggoda suami orang lain. Aku akan mencabik-cabikmu. Berhenti memukul saya. Saya benar-benar tahu saya salah. Berhenti memukul saya. Nyonya, tidak perlu marah dengan kedua hal ini. Mengetahui lebih baik daripada tidak mengetahui. Membiarkan mereka terus mengurasmu. Terima kasih Chen Fen. Saya tahu apa yang saya lakukan. Benar ya, Chen Fen. Aku perlu merepotkanmu dengan satu hal lagi. Jika kamu bisa menyelesaikan ini, aku akan mentransfer pabrik makanan ini kepadamu secara gratis. Nyonya tolong beritahu saya. Saya pasti akan membantu. Aku ingin Feng Desan hancur dan dipermalukan. Saya bisa melakukan itu. Para reporter sedang masuk. Nyonya, permintaan Anda sekarang sudah selesai. Apa yang akan kamu lakukan? Untuk seseorang seperti Feng Desan, seorang direktur pabrik makanan, terlibat dengan seorang janda. Sungguh skandal. Jika diterbitkan di surat kabar, maka Feng Desan pasti akan hancur dan dipermalukan seketika. Chen Fan, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku sedang melakukan itu. Aku serahkan sisanya padamu. Istri, misi tercapai dijamin. Istri, aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap pria. Diam. Kau bajingan tak berperasaan. Pria macam apa kau ini? Berani kau memukulku? Chen Fan, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Aku. Feng Desan, kamu sendiri yang menyebabkan ini dengan melakukan perbuatan memalukan. Jatuh ke kondisi saat ini, kamu tidak bisa menyalahkannya. Apa kau mendengarnya? Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Karena menentang kakakku, wanita si baik itu, kau menceraikannya begitu saja. Bodoh. Cukup, buat pengaturan sekarang. Sebarkan perbuatan mulia Direktur Pabrik Feng, jauh dan luas. Biarkan semua orang melihat karakter seperti apa Direktur Pabrik Makanan ini sebenarnya. Ya, Chen Fan, kamu tidak bisa melakukan ini. Feng Desan, pemenang menjadi raja, yang kalah menjadi pemberontak. Prinsip yang begitu sederhana, tidakkah kamu mengetahuinya? Chen Fan, jika kamu berani melakukan ini, aku akan melawanmu sampai hancur bersama. Sejak hari kamu datang ke pintuku untuk mengancamku, kamu seharusnya sudah meramalkan hasil hari ini. Adapun berjuang sampai akhir yang pahit. Saudara-saudara, apakah kamu takut? Tidak takut. Tidak takut sama sekali. Apakah kamu mendengar itu? Feng Desan, nikmati dengan baik hidupmu mulai sekarang. Istri, aku pulang. Istri, apa yang kamu cari? Aku sedang memeriksamu untuk melihat apakah kamu terluka. Suami, pergi ke pabrik, kamu tidak mengalami bahaya apapun, kan? Jangan khawatir, bagaimana mungkin suamimu bisa terluka? Lihat aku membeli ayam panggang. Mari kita makan dulu. Gu, keluar dan makan. Jadi begitu. Direktur pabrik Feng itu berselingkuh dengan Wu Fang tetangga sebelah. Dia pantas ditinggalkan oleh istrinya. Tunggu saja. Dalam beberapa hari, setelah surat kabar menerbitkan cerita itu, dia akan seperti tikus yang menyeberang jalan. Lihat, bukankah itu Feng Dezhang yang ditulis di surat kabar? Baru beberapa hari, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Dia, ketika dia menjadi direktur pabrik makanan sebelumnya, dia benar-benar hebat. Tidak seperti sekarang, dia bahkan tidak bisa makan sampai kenyang. Aku benci. Siapa suruh dia mencari masalah sendiri, berselingkuh dengan janda itu? Hingga berakhir seperti ini sekarang. Dia pantas mendapatkannya. Tepat sekali. Ayo pergi. Chen Fan sialan itu. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin aku bisa berakhir seperti ini? Aku dan istriku sudah menikah selama bertahun-tahun. Dia pasti masih tidak bisa melepaskanku. Aku akan kembali dan merendahkan diri padanya. Mungkin kita masih bisa kembali seperti dulu. Feng Dezhang, aku sudah menceraikanmu. Mengapa kamu masih datang ke sini? Istri,
Aku tahu aku salah. Lihat saja, kasih sayang pernikahan kita selama bertahun-tahun. Tolong maafkan aku kali ini saja. Aku sudah memberitahumu. Kamu bermimpi. Sekarang, segera pergi dari sini. Istri, jangan usir aku. Lihatlah keadaanku sekarang. Aku bahkan tidak mampu membeli makanan. Kamu, apakah kamu benar-benar tega melihatku dalam kondisi seperti ini? Ketika kamu di belakangku, bermain-main dengan wanita lain. Dulu, apakah kamu pernah memikirkan hari ini? Sekarang kamu tiba-tiba berpikir untuk meminta maaf padaku. Bukankah itu konyol? Kamu akan pergi atau tidak? Jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil bantuan. Lin, aku memberimu kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Baiklah, kalau begitu jangan salahkan aku. Karena mengabaikan kasih sayang pernikahan selama bertahun-tahun. Kasih sayang pernikahan. Feng Desang, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang sedang aku lakukan? Wanita celaka. Ketika kamu dan Chen Fan sialan itu bekerja sama untuk menghancurkanku. Apakah kamu masih tidak tahu apa yang akan aku lakukan? Feng Desang, aku memperingatkanmu. Jangan mendekat. Jika aku tidak memiliki kehidupan yang baik, tidak ada orang lain yang boleh mengharapkannya juga. Hentikan. Apakah kamu baik-baik saja? Chen Fan, itu kamu lagi. Kamu merusak rencanaku setiap saat. Feng Desa, Lilian adalah istrimu. Melakukan ini, bukankah itu sudah keterlaluan? Omong kosong. Jika bukan karena kalian berdua bekerja sama untuk menghancurkanku, apakah aku akan menjadi seperti aku sekarang? Ini semua karenamu. Yang menghancurkanku menjadi keadaan ini. Aku tidak bisa menyentuhmu. Tapi aku masih bisa menyentuh istri dan anakmu. Aku. Kamu punya keinginan mati. Pastikan dia mendapatkan pelajaran yang baik. Berhenti memukulku. Berhenti memukulku. Aku sudah memperingatkanmu. Jika kita akan bertarung, mari kita bertarung secara terbuka. Jika kamu berani menyentuh istri dan anakku, aku akan mengambil nyawamu. Berhenti memukulku. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Bawa dia pergi. Penyerangan di tempat tinggal. Serahkan dia ke tim penegak hukum untuk diproses. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Chen Fen, untung kamu bergegas datang kali ini. Kamu membantuku lagi. Terima kasih. Sama-sama. Jika kamu tidak mengundang kami untuk duduk di rumahmu, kita tidak akan mengalami ini. Kalau begitu silakan duduk. Aku akan pergi melihat apakah makanannya sudah siap.